Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu keutamaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemuliaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia dan jin hingga hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam semesta dan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mentaati, memuliakan, dan juga melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW. Dan di antara kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau. Ayat ini berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa makna salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama berbeda pendapat memaknai makna salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang paling tepat wallahu a'lam adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Aliyah. Beliau mengatakan bahwa salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala adalah pujian Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikatnya yang mulia, di sisi malaikatnya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna salawat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun makna salawat para malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Doa untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan rahmat, ampunan, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna salam itu adalah keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam untuk beliau. Apa hukum salawat? Menurut mazhab Hambali, hukum salawat adalah wajib di tasyahud akhir. Jadi siapa yang tidak bersalawat di tasyahud akhir salat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah rukun salat. Begitu juga salawat hukumnya wajib di dalam khutbah Jumat. Jadi ini adalah rukun khutbah. Kemudian Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan makhluknya untuk berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat ini hendaknya diperbanyak di setiap waktu dan tidak melalaikan kita di dalam berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada waktu-waktu untuk kita hendaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebelum kita berdoa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Fadhalah bin Abid, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berdoa, tetapi lelaki itu tidak berselawat untuk Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, orang ini telah tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan beliau berkata kepada orang tersebut, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaih."
summa yusalli 'alan nabi summa liyad'u ba'du bima syaa. Yang artinya jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya ia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Nah, ini adalah adab kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah. Ya. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, barang siapa yang berdoa namun ia tidak bersolawat kepada Nabi SAW, maka doanya tertolak. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliyad da'i 'alan nabi SAW. Doa itu tertolak ya hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bagi kita yang berdoa kepada Allah, adab ini hendaknya diperhatikan, ya agar doa kita terkabulkan. Al Imam Ibnu Atha, ya beliau mengatakan terkait dengan adab-adab doa, beliau mengatakan bahwa doa itu memiliki rukun, sayap, sebab dan waktu. Jika bertepatan dengan rukunnya terpenuhi, maka doanya ini akan menjadi kuat. Jika doanya terpenuhi sayap-sayapnya, maka doanya ini akan terbang ke langit. Dan jika doanya sesuai di waktu mustajab, maka sungguh dia akan beruntung. Dan jika doanya bertepatan dengan sebab-sebab terkabulnya doa, maka dia akan terkabulkan. Nah, apa rukun doa? Beliau mengatakan bahwa rukun doa itu adalah menghadirkan hati, tenang, khusyuk, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan dirinya kepada Allah. Ini adalah rukun doa. Adapun sayap-sayapnya doa adalah jujur di dalam doanya, sungguh-sungguh di dalam berdoa, ya, merasa butuh kepada Allah. Kemudian waktu yang mustajab diantaranya adalah di waktu sahur. Ya. Tentunya masih banyak lagi waktu-waktu mustajabnya doa. Kemudian di antara sebab mustajabnya doa adalah beliau mengatakan bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian hendaknya kita memperbanyak ya solawat kepada Nabi SAW itu di hari Jumat. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna afdala ayyamikum yaumul jum'ati fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya di antara hari yang paling afdal, yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat untukku pada hari itu, karena solawat kalian akan disampaikan kepadaku. Ya, jadi kalau sudah masuk ya hari Jumat, yaitu dengan terbenamnya matahari di hari Kamis malam Jumat, ya perbanyaklah solawat untuk Nabi SAW. Ya, karena hari Jumat adalah hari yang paling utama sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian hendaknya kita bersolawat kepada Nabi SAW ketika kita menyebut, ya, atau mendengar atau menulis nama Nabi SAW. Ya. Nabi SAW bersabda, "Raghama anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ya, celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat untukku.
Ya, baik itu kita yang menyebut nama Nabi SAW atau kita mendengar nama Nabi SAW atau menulis nama Nabi SAW. Ya, kita berselawat di situ. Tentunya selawat yang kita tuliskan bukan dengan kata-kata singkatan. Misalkan Nabi Saw, ya ini tidak beradab kepada Nabi SAW. Hendaknya kita tuliskan Nabi SAW. Ya, agar apa? Agar kita yang menulis mendapatkan keutamaan sholawat, dan yang membaca mendapatkan keutamaan sholawat, dan yang mendengar pun mendapatkan keutamaan sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang keempat, waktu yang sangat dianjurkan untuk kita bersolawat adalah ketika kita masuk masjid dan ketika keluar masjid. Ya. Nabi SAW bersabda, apabila engkau masuk masjid maka ucapkanlah Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wa sahhil lana abwaaba rahmatik. Ya, ini yang kita minta, ini yang kita baca ketika kita masuk masjid. Ya, dengan menyebut nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, sholawatlah untuk Muhammad, artinya pujilah Nabi Muhammad SAW di sisi para malaikat Allah yang mulia, dan sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Ampunilah kami dan mudahkanlah kami pintu-pintu rahmat-Mu. Dan jika engkau keluar masjid maka ucapkanlah, ya, Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wa sahhil lana abwaaba fadlik. Ya, jadi di akhir kita minta, ya Allah, permudahlah bagi kami pintu-pintu karunia-Mu. Ya. Kemudian waktu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk bersolawat adalah ketika kita memasuki waktu pagi dan petang hari. Ya, di pagi hari ya kita bersolawat sebanyak 10 kali. Ya, bisa dibaca setelah kita sholat subuh. Ya, dan di petang hari ya bisa kita baca setelah kita selesai sholat asar. Ya. Man shalla hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Ya, nah ini adalah waktu-waktu yang hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Ya. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagaimana cara kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW? Ya, cara kita bersolawat adalah sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, di sini ada perintah, wahai orang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Jadi yang utama sholawat itu adalah yang menggandengkan antara sholawat dan salam secara bersamaan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya. Jadi siapa yang mengucapkan sholawat, salam, ya, dan juga memohon keberkahan untuk Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah redaksi sholawat, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan. Atau Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, ya, innaka hamidum majid. Ya, ini sholawat, ya, kepada Nabi, ya, yaitu
meminta keberkahan ya untuk Nabi dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga tentunya kita menyertakan ya keluarga beliau, sahabat beliau ya di dalam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikut beliau. Ya, redaksinya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi ya wa ashabihi ajmain. Ya, seluruhnya. Ya Allah, limpahkanlah salawat salam untuk Nabi dan juga untuk keluarga beliau, ya, untuk keturunan beliau, untuk sahabat beliau, ya, seluruhnya. Ini adalah redaksi-redaksi salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya sholawat ini adalah ibadah yang keutamaannya sangat besar sekali. Ya, di antaranya ya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang bersolawat maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul wa sallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi ashran summa salu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna huwa faman sa'ala li alwasilata halat alaihi syafa'ah." Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin dan bersolawatlah untukku. Siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah, yaitu kemuliaan tertinggi di surga untukku. Ya, al-wasilah untuk Nabi, kedudukan yang mulia di surga untuk Nabi. Ya, karena wasilah itu adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba itu. Ya, maka siapa yang memohon salawat wasilah untuk Nabi, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini disebutkan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Ya, siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya ya 10 kali. Jadi satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Satu salawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu salawat. Ya. Nah, kemudian ya pada suatu hari ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, ia berkata, barang siapa yang berselawat untukmu, maka saya akan berselawat untuknya. Barang siapa yang memberi salam kepadamu, maka aku akan memberikan salam untuknya. Ya, artinya siapa yang berselawat untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya maka para malaikat pun akan berselawat untuknya. Ya, malaikat akan mendoakannya, memohonkan rahmat ampunan kepada orang-orang yang bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian keutamaan yang selanjutnya, ya, ini pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, ya, tidaklah seorang hamba bersalawat untukku sekali, kecuali Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Maka ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, apakah menurutmu jika aku jadikan 1/2 doa aku ini untukmu? Ya, beliau menjawab, silakan jika Anda mau.
Kemudian dia bertanya lagi, ya, bagaimana pendapatmu jika aku jadikan sepertiga doaku itu sholawat? Ya, beliau bersabda, silakan jika Anda mau. Kemudian beliau bertanya lagi, kalau saya jadikan seluruh doaku adalah sholawat? Ya, maka Nabi SAW bersabda, jika demikian maka cukuplah Allah ini sebagai, ya, zat yang akan memberikan kecukupan kepadamu. Allah akan memberikan kecukupan di dunia dan di akhirat. Inilah keutamaan sholawat yang sangat besar sekali. Ya, barang siapa yang bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allah juga mengampuni dosa-dosanya, dan Allah akan mengangkat baginya 10 derajat. Ya, ini keutamaan yang sangat besar sekali bagi kita yang mengharapkan ampunan Allah, ya, bagi kita yang mengharapkan diangkatnya derajat kita di surga nanti, ya, maka perbanyaklah sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan barang siapa yang memperbanyak sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka, ya, dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Jadi manusia yang paling utama, ya, di sisi Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi luar biasa, ya, keutamaan sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan orang yang tidak berselawat, ya, ketika nama Nabi disebut di sisinya, ketika dia mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia adalah orang yang celaka. Ya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-bakhil, ya, kulul bukhli alladzi dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ya, orang yang bakhil itu adalah orang yang jika namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat untukku. Ya, kemudian Nabi SAW juga bersabda, man nasiya sholata alayya khuti'a tariqal jannah. Ya, barang siapa yang lupa mengucapkan sholawat untukku, maka dia telah menyelisihi jalan menuju surga. Ya, artinya siapa yang banyak menyebut atau membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namun siapa yang lalai dari sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya dia telah menjauhkan dirinya dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah tentunya, ya, sholawat ini, ya, banyak sekali faidahnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau menyebutkan hingga 39 manfaat sholawat, ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan bahwa siapa yang bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya, seluruh hajatnya di dunia dan di akhirat. Dia akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia akan menjadi orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dihilangkan kefakirannya. Ya, dia akan mendapatkan keberkahan. Ya, keberkahan di dalam dirinya, keberkahan di dalam pekerjaannya, keberkahan di dalam usianya, keberkahan di dalam keluarganya. Ya, ini sungguh luar biasa keutamaan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting yang kita butuhkan ini adalah diteguhkannya kedua kaki kita nanti di atas sirat, di atas punggung neraka jahanam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku melihat ada seseorang di antara umatku yang berjalan merangkak di atas sirat, ya, dan kadang-kadang berpegangan, ya, agar tidak jatuh, ya, ke dalam neraka. Nah, di saat dia merangkak berpegangan, ya,
datanglah sholawat untukku kepadanya, ya, yang membantunya berdiri dengan kedua kakinya lalu menyelamatkannya. Ya, ini keutamaan yang sangat besar sekali yang kita harapkan nanti pada hari kiamat. Ya, nah tentunya sholawat kita untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi orang yang cinta kepada seseorang tentu dia akan banyak menyebut namanya. Nah, siapa yang cinta kepada Nabi maka dia akan mendapatkan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah keutamaan yang sangat besar sekali ya terkait dengan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita dan kita mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Allah dekatkan kita sedekat-dekatnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat dengan kita memperbanyak sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.